Gue tuh lupa signatur gue apa ya. Oke. Oke. Hi everyone, welcome back to podcast Imagitiveness. Gila, gue udah lama banget gak interview orang. Sebelum kita mengenal orangnya dulu, gue mau bilang kayak fashion dan modeling itu sebuah dunia yang sekarang lagi berubah dengan cepat. Ya, gue rasa modeling profesi yang gak bakal mati sih. Maksudnya kayak mau segimanapun teknologi take over, ada feelingnya ketika kita ngeliat manusia lain memeragakan baju dibanding robot gitu. Maksudnya kayak, ya kebayang kan lo kayak Wall-E tau-tau di catwalk gitu. Anyway, tamu gue yang satu ini adalah seorang model dari posture management. Apalagi ya, banyak men sebenarnya. Langsung aja deh kita panggil Syaza Kalibria. Welcome to the podcast. Hello. Wah, kurang ininya ya, kurang penonton Ayo tepuk dahsyatnya ya. tangan guys. Guys, tepuk tangan. Syaz, waktu gue research lu nih ya Syaz, kayak you have a lot of experience before sebelum jadi model gitu. Syaza itu selain modeling, apalagi Syaz lu pernah? Jurnalis media pernah nggak sih? Kayaknya enggak sih, professionally enggak. Pernah deng. Dulu langsung inget. Sorry guys. pernah. Dulu sempet di Hasta Media jadi lebih ke sosial media gitu loh. Tapi sempet ikut-ikutan juga. Terus PPI itu tingkat apa Syaz? Perserikatan Perkumpulan No, PPI. Paskibra. Paskibra. Iya, yang di Paris. Itu PPI nggak sih namanya? Bukan, PPI itu ada PPI Paris, itu perkumpulan mahasiswa. Oke, kalau yang PPI Paskibra itu Paris apa? kayak PPI Paris. Paskibra itu waktu di Paris ya, ya karena gue juga sering main-main sama teman-teman KBRI sana. Jadi kayak mau nggak summer jadi Paskibra nanti dibayar loh. Gue kayak why not? Oke. Seru juga kan. Dapat seragam, terus dapat sepatu, seru juga tau itu. Oke, jadi dari PPI, jurnalis media, apalagi event management sampai tiba-tiba modeling, what happened in between, Syaz? Gimana prosesnya kayak lu dari awal, oke, gue mau tertarik sama jurnalis media, gue tertarik sama karir model dan segala macamnya. Sebenarnya sih emang dari awal, dari SMA gue tuh emang lebih ke event banget. Tapi kayak along the way, kan gue ke event itu kan belajar di sana kan, di Prancis. Tapi along the way itu kayak ada opportunity aja gitu loh. Maksudnya kayak, kalau misalnya dinawarin, oh mau nggak jadi paskibra gini, gue kayak oke. Like personally, gue anaknya suka nyari adventure gitu loh. Maksudnya suka nyari experience juga. Yang like, gue mikir ya udah emang, ini typical banget, tapi kayak you only live once. So like, do as much as you can gitu loh. Bahkan sekarang juga lagi liburan, mencoba untuk seproduktif mungkin gitu loh. So, trying out new things, exploring myself gitu sih. Dan apa aja yang lu dapetin dari empat experience itu sih, yang gue rasa so far has been define you, atau ada lagi nggak? Apa ya? Pertama lebih dewasa pasti, lebih gampang, lebih ke soft skill sih. Jadi berasa lebih bisa bikin keputusan gitu-gitu. I think jadinya emang yang dulu banyak jadi lebih pemalu sekarang itu jadi lebih open to opportunities gitu loh. Dulu mungkin takut untuk kayak mau ambil, misal pingin magang nih takut, atau pingin bantu volunteer, sekarang kayak malah nyari-nyari gitu. Jadi lebih berani aja gitu. Lu tuh pernah tinggal di berapa negara sih, Jas? Negara tuh Singapura sama Paris. Itu tahun berapa aja lo pindahnya? Jadi Singapura itu kan gue lahir di Singapura. Habis itu pindah itu waktu kecil kayaknya umur 3 atau 4, terus Indo grow up, terus 17 tahun lulus SMA ke Paris. Habis itu habis dari Paris 2 tahun balik ke Indo. Gitu. Oh, cool. So, 3 countries dengan 4 experience yang beda. Oke, kalau ketertarikan lo ke dunia fashion, itu emang dari kecil lo emang suka lihat-liatin atau kayak... Fashion karena nyokap sih. Nyokap kan dia dulu salah satu editor-in-chief majalah fashion di Indonesia kan. Jadi waktu dulu tuh sering banget tuh pulang sekolah terus nunggu di kantor nyokap. Terus kan banyak tuh majalah-majalah di kantor nyokap. Jadi kayaknya emang karena growing up itu dikelilingi sama orang-orang fashion gitu loh. Jadi secara nggak langsung jadi ngeliatin terus jadi keren. Jadinya ya secara nggak langsung jadi tertarik juga gitu. Yang lo inget model siapa, Jas? Ada dong, brand, model, yang kayak gitu-gitu yang lo lihat di majalah. Brand pertama gitu yang gue ngeh gitu apa ya? Kayaknya tuh yang paling gampang tuh
Chanel nggak sih gara-gara C? Iya nggak sih? Oke. Guys, itu kayak jawaban paling simple. Dulu Louis Vuitton belum terkenal juga ya? Apa Zara gitu belum Udah ada ya? sih, cuma kan sebagai anak kecil yang ngeliat kan pasti ngeliatnya kan C kebalik-kebalik gitu kan paling gampang. Oh kalau brand gitu mah Zara, H&M itu mah juga pertama. Dan itu kebawa sampai lo gede sekarang? Iya, karena kebetulan nyokap tuh punya banyak banget baju di rumah, kayak banyak banget gitu loh. Jadi kayak itu itu tuh jadi kayak, sering kayak minjem baju nyokap gitu loh. Terus Hmm. kadang-kadang nyokap kalau beli baju tuh suka kayak buat berdua. Jadi, kebanyakan emang gue ke-influence nyokap sih, mau dari suka fashion, terus mungkin dari sifat juga, pokoknya sebenarnya banyak yang ke-influence juga dari nyokap. Berarti bener banget kayak pepatah kata apa tuh, buah tak jatuh dari pohonnya. Keren banget. Emang Iya, pasti bakal nurun sih, kayak ya baju yang gak muat nih kasih ke anak aja kayak gitu-gitu lo ngasih iya mindsetnya. bener banget bener banget. Iya berdoa aja semoga pas gitu kan, suka seleranya. Awalnya sih nggak suka selera, tapi lama-lama gue udah mulai suka selera nyokap sih. Oh, udah mulai adjust. Outfit lu berarti kayak I don't know, mixnya tuh banyak banget dong, Chef, kayak dari baju nyokap terus sama baju lo juga. Iya benar-benar. Kadang kalau misalnya ada dress code, terus kalau di lemari gue nggak ada, suka nanya kayak, "Mami punya nggak baju warna hijau misalnya?" "Oh ada tuh kak, lihat aja di lemari bagian atas." Suka gitu guys. Cool, cool. Dan kayak gini, inner model lu itu emang gara-gara dari kecil suka nyoba-nyobain, atau lu lihat majalah itu terus lu kayak bilang to yourself, gue pengen jadi model? Sebenarnya untuk jadi model, ini agak plot twist sih. Sebenarnya gue tuh nggak ada cita-cita jadi model sama sekali. Karena sebenarnya gue kayak telat, gue tuh baru masuk model pun umur 21 ya kalau nggak salah, 21. Terus itu sebenarnya gara-gara pada bilang tinggi, terus gue suruh nyoba gitu loh. Emang gue tuh soalnya lebih, kan sebelumnya kan disebutkan emang gue tuh lebih enak event management, lebih suka ngatur. Terus tapi kayak tiba-tiba gue disuruh jadi model, gue sempet nggak pede, banyak banget gue sempet mikir kayak gue tuh bukan model material. Pokoknya tuh gue emang bukan cita-cita awal jadi model. Yaudah coba aja, orang kalau udah ngomong coba deh jadi model, berarti orang lain itu melihat potensi yang gue Input. nggak bisa lihat, Hmm. ya kan? Berarti itu sesuatu yang harus gue reflect. Kalau misal orang udah ngomong gitu dan gak cuma satu dua orang, berarti I have to take that input, terus yaudah deh gue coba modeling. Terus alhamdulillah masuk agency. Jadi gitu deh. Sebenarnya tuh cara rekrutmennya gimana sih mereka lakuin di belakang layar? Kalau modeling macam-macam sih, ada yang kalian yang direkrut misalnya kan, tiba-tiba tipikal kayak di film yang di jalan ditanya, itu bisa loh Oh kejadian, atau iya? mungkin di IG, iya, atau mungkin di IG di DM. Ada beberapa teman model yang di IG di DM. Tapi kalau aku personally aku nge-reach out jadi ke website mereka, terus masukin beberapa foto, habis itu mereka nge-WA habis itu, "Halo, kita dari Pose Manajemen, punya waktu nggak kita mau telepon nih, soalnya kita tertarik sama kamu," gitu. Jadi semacam kayak marketing yourself gitu ya? Iya betul, iya bener banget, iya. Wow, wow. Cool. I mean kayak, ini gue bakal aneh banget, tapi kayak tesnya ada apa aja, Jas? Tesnya guys, ada tertulis PG, enggak ada. Aduh, sebenarnya lebih ke diri sendiri sih, agak ini ya. Tesnya lebih kayak kita kan nanti setelah udah di WA gitu kan kita ke kantor. Jadi sebenarnya tesnya itu pada diri sendiri, gimana cara kita untuk present ourselves. Jadi kayak kehadiran kita sendiri itu udah ujian. Paham gak sih? Cuman kayak dari kita pakai baju itu udah diliatin, oh nih, Iya, iya, iya. oh bisa nggak present cara ngomong, terus kayak ditanya pengalamannya apa aja di modeling, terus kayak kamu jadi model gitu. Jadi kayak ya sana kita bukan menjual diri sendiri ya guys, Iya, bukan iya, I know, I know. bahasanya. Ya gitu sih, ujiannya ya harus bisa belajar untuk apa, to present yourself to other people gitu. Sebenarnya itu yang lagi pengen gue gali, kayak selama ini tuh kayak kita mikir selalu, oh iya model cantik tapi bego tuh kayak diwajarin gitu. Padahal sebenarnya tes personality itu ada ya, Syas ya. Tes kepintaran. Mm-mm. Nggak harus kepintaran, tapi kayak tes ke inner beauty-nya tuh ada ya. Ada banget menurut lo. Ada, dan masa teman model gue aja dia jurusan kedokteran guys. Wow. Sumpah deh, itu kayaknya tuh udah stereotip lama banget. Kayak gue inget banget, photoshoot pertama gue aja, gue tuh belajar. Dalam arti kayak, kita gak cuma di depan kamera terus foto gitu loh guys. Itu kayak harus ada banyak gerakan. Jadi gue tuh sampai beli majalah, gue tuh sampai niru-niruin. Gue tuh sampai H-1 photoshoot, gue tuh kayak di kaca. Emang kalau lihat orang emang aneh. Cuman kayak gue harus tahu kayak kalau misalnya gue pakai apa namanya jaket nih. Gue gimana nih tangannya nggak mati gaya, berarti ya di sini di punggung atau di apa di pundak gitu atau gimana. Pokoknya ya, banyak apa, harus pelajarin juga gitu loh. Wah, ini nih yang biasanya orang orang pada tahu tuh pasti kayak
Ya lah model doang mah tinggal pose jadi gitu. Padahal enggak ya Susah Syas? guys. Ada ini nggak sih kayak best angel gitu-gitu ada nggak sih? Eh, itu mah tergantung orangnya sih. Pernah dengar nggak sih kayak kita harus sering-sering ngaca biar tahu angle kita tuh paling bagus di mana. Hmm? Jadi kayak gue lebih angle gue lebih bagus di kayak agak nih orang terus ke kiri gitu. Gue nggak bagus kalau dari depan atau dari bawah. Jadi kalian kalau mau tahu angle the best ya ngaca aja. Terus ya kalau misalnya kalian merasa lebih cantik dilihat dari depan, berarti emang itu angle kalian di situ gitu loh. Itu tuh lo temuin ketika di photoshoot pertama atau udah berkali-kali photoshoot? Itu malah sebelum photoshoot sih kalau udah bisa. Masa kayak mungkin karena kita tinggal di era Instagram gitu nggak sih? Jadi Iya pasti sih. kita juga udah mulai sering foto OOTD. Jadi dari situ udah mulai ketahuan si angle. Wow, cool. Satu sesinya tuh bisa berapa jam, Syas? Ada sehari? Photoshoot tuh itu jam berapa dari siang ke sore kayak bisa kayak 5 jam. Tergantung berapa baju sih sebenarnya. Bentar. Gue jadi nggak ngerti. Jadi itu pesan bukan orderan, tapi kayak lu diambilnya tuh Orderan, guys, order guys. maksudnya kayak per baju apa per brand apa gimana sih? Kalau ada photoshoot gitu? Enggak sih, kayak tergantung kliennya sih. Maksudnya kayak kalau kliennya nih ada yang kayak foto buat editorial, mungkin bisa aja satu baju doang. Maksudnya beda-beda ada atau bisa juga kayak buat katalog gitu loh. Cuma dari pengalaman gue, biasa kalau foto itu ideal satu atau dua gitu. Cuma kan satu baju itu bisa lama juga kan. Tapi kadang-kadang itu tergantung fotografer juga. Kita misal bisa aja cuma 5 foto, terus kayak oke udah good. Jadi kayak kerjasama antara model dan fotografer gitu loh. Wah, berarti bener-bener full of apa ya gue bilangnya ya? Ada no flexible things, iya nggak sih? Karena kayak lu bener-bener nggak tahu harus sampai jam berapa, lu harus secapek apa gitu-gitu. Pengalaman photoshoot gue belum banyak sih, dan itu kayak mungkin kembali lagi ke beda-beda agensi, cuma biasanya kan suka dikasih tau, oh kira-kira dari jam segini sampai jam segini gitu. Yang lo pernah dan menurut lo paling seru tuh yang kayak gimana, Syas? Paling enak mungkin yang pertama banget kali ya, yang foto sama portfolio, karena bareng-bareng model satu agensi juga. Itu emang photoshoot pertama yang profesional gitu, jadi kayak yang di-expect sama ternyata waktu hari H itu nggak seburuk yang dikira, awalnya kan nervous banget, taunya oh seru gitu loh di tempat, banyak yang bantuin juga gitu loh. Wow, cool. Kalau belajar posenya lu belajar di mana aja, Syas? Untuk pose-pose majalah. Terus dari ini sih internet kayak misalnya dari IG atau misalnya dari Twitter banyak tuh foto-foto model. Gue bisa follow-follow IG model atau IG editorial atau IG majalah. Terus kalau ada pose yang bagus biasa gue screenshot. Terus gue juga bikin thread di Twitter gue, thread buat gue aja buat for my personal note. Itu isinya kayak pose-pose yang menurut gue bisa buat inspirasi gue gitu loh. Oh ya ini posenya dia tangannya begini keren juga nih, screenshot save gitu. Jadi gue di HP gue ada satu album di HP gue isinya tuh cuman kayak model yang posenya keren, jadi mungkin bisa gue take as an inspiration. Oh, jadi kayak referensi sendiri gitu ya? Mm-mm. Wah, gue tuh selalu ngira kayak ketika kita photoshoot tuh ada yang ngarahin gitu loh. Ternyata modelnya juga harus belajar nggak sih? Biar lebih, ada no, lentur, I think. Iya benar-benar nggak bisa kaku guys. Tapi fotografer juga bantu ngarahin sih. Nih, ini pertanyaan yang gue yakin banyak buat ditanyain. Diatur nggak jadwal dietnya? Atau diatur nggak pola Uh, makannya segala macam? aduh, gue alhamdulillah banget ya, agensi gue itu sangat baik. Jadi agensi gue nggak personally nggak ngatur diet, tapi mereka tuh cuma nemuin sekarang kalau kalian tuh model, jadi tolong dijaga makanannya. Cuman nggak pernah yang sampai kayak, Syas kamu beratnya udah segini, gini-gini nggak ada gitu. Jadi emang harus tahu diri sih guys kita. How's your family responding to that? Apakah kayak emang supporting lu atau emang dari awal ngarahin apa ngebebasin lu, Syas? Keluarga gue sih selalu ngebebasin ya. Terus kayak awalnya sempet ragu kan mau daftar modeling kayak aku ragu nih mau daftar modeling bisa nggak ya? Apalagi kan nyokap dulu kan kerja di daerah situ kan. Jadi gue nanya doang kayak model tuh ngapain aja sih? Terus nyokap gue udah kak daftar aja daftar. Nyokap gue tuh kayak udah daftar aja gitu loh. Gue kayak oke fine gitu ya udah daftar ya kan. Misalnya nggak keterima ya udah. Tapi kalau keterima berarti emang jodoh emang jalannya. Gue selalu mikirnya gitu sih. Pasti kalau misalnya it's meant to be, it's meant to be yo. So ya udah Tata gak terima, cuman keluarga sih supportif ya, malah nyokap gue jadi sekarang seneng banget anaknya model, dia seneng banget tuh. Ya, cool. Iya, gue bakal selalu seneng kalau misalnya dapet environment yang supportive banget tuh kayak yang blessing parah sih. Lu bisa ngambil any path you want gitu. Iya. Lu sempet ragu, kenapa ragu, Syas? um,
Pertama untuk tinggi gue tuh termasuk gak tinggi untuk model. Gue tahu kalau gue sering ngomong gini ke teman-teman gue terus pada kayak, "Gue gepak lu Sya, lu udah tinggi banget, lu tinggi apa?" Gue kayak, "Enggak guys, dengerin dulu guys. Oke guys, Oke, dengerin dulu oke. nih." Gue belum bantah nih. Dengerin dulu. Enggak, jadi model tuh biasanya emang dia kan 175 gitu kan ya, apalagi kalau catwalk itu tinggi ya. Sedangkan gue tuh 173. Maksudnya untuk model oke, masih bisa, cuman untuk catwalk itu kebanyakan minimum harus 175 gitu loh, guys. Jadi itu pertama sih gue mikir kayak gue nanggung tingginya. Terus kedua gue sempet mikir karena kayak, ini salah di gue sih, tapi kayak gue mikir gue tuh nggak cantik atau nggak bisa jadi model. Kayak gue mikir dulu kok, oh model mungkin harus cantik atau apa, tapi ternyata enggak, you can be a model, karena model itu juga tentang muka yang unik atau misalnya kayak apa ya, nggak harus cantik, pokoknya punya karakter gitu loh. Jadi Mhm. ya di situ sih sebenarnya ragunya. Berarti itu kayak semacam, I don't know, insecurity lo. Mhm mhm. Insecurity sih. Hmm, Oh, sama ke badan juga sih. Karena, gue berasa kayak jadi dari dulu kan emang gue kan, termaksud badan gue yang kurus, guys, kurus. Jadi kayak dulu waktu SMA tuh sering diomongin kayak, tengkorak berjalan, what sumpah. the fuck. Tapi gue nggak ambil hati karena gue sama temen-temen gue slow gitu loh. Jadi gue kayak, tengkorak berjalan yo," kayak udah santai. Cuma maksudnya kayak gue sempet kayak kalau model kan berarti kan you have to show off your body kan. Jadi gue sempet nggak pede dengan badan gue berasa kayak mungkin kayak gue terlalu kurus atau gimana. Tapi ternyata itu yang emang mereka cari, terus gue mikir kayak, "Oh mungkin dengan ini emang ini jalannya," gitu loh. Berarti kayak dengan insecurity ini, yang gue sadari adalah hal yang tadinya gue insecure ternyata itu menjadi sesuatu hal yang bagus di modeling. Bukan berarti lu kurus atau misal lu, misalnya badannya nggak kurus nggak bisa jadi model, cuma maksudnya kan ada marketnya masing-masing kan. Ada juga kok Hmm. model untuk yang, plus size atau misalnya ada juga kayak buat katalog yang nggak harus tinggi. Cuma maksudnya di sini tuh gue berasa kayak diterima gitu loh, gue nggak harus merasa nggak pede dengan diri gue sendiri gitu. Berarti kayak semua yang under 175, semua yang any color ya, Syas, kayak masih bisa Iya jadi model kan? Just give your shot gitu gak sih? iya bener, bahkan ada modeling buat tangan, semua model tuh banyak Really? banget, ada kayak hand modeling, biasanya kayak buat model-model kayak buat, perhiasan Tiffany & Co gitu, atau modeling apa, misalnya muka doang, ada beauty modeling. Jadi sebenarnya model tuh banyak banget guys, bener-bener deh. Jadi kalau misalnya emang kalian tertarik mau jadi model, search aja mau di field mana, karena pasti ada gitu loh. Itu adalah advice pertama yang bakal lo berikan ke orang yang mau terjun? Atau ada advice lain? Advice-nya apa ya? Yang pertama, harus pede sih, itu guys. Dari itu yang pertama harus pede banget, bisa, jangan insecure, pokoknya try to love yourself. Itu sih yang gue juga belajar dari gue sendiri kalau model itu karena kita bener-bener kayak foto, itu kan bukan buat pribadi tapi juga untuk orang. Jadi memang harus kayak pede, harus percaya sama diri sendiri sih. Terus ya itu, know your character gitu loh. Oh gue bagus deh kalau misalnya gue emang edgy banget nih, berarti tekenin di karakter edgy-nya, atau gue cocok nih kalau misalnya gue fotonya emang yang lemah lembut. Masing-masing model juga ada plus minusnya juga gitu loh. Gue denger cerita lo tuh kayak yang lo berhasil embrace ke insecurean lo, terus kayak you made it anyway. Shout out dong untuk selain keluarga lo, siapa aja orang-orang yang pertama supportive dan kayak, Syas udah jadi aja model, Syas give your shot kayak gitu-gitu. Ada sih temen gue satu Tiffany, dari temen SMP gue. Hmm. Itu terus ada juga Tasya, temen gue yang gue kenal dari Paris. Itu 2 orang itu sih, sisanya banyak juga sih. Banyak teman-teman SMA gue juga di grup. Banyak teman-teman gue yang maksudnya kayak, "Udah Sya daripada nyesel, coba aja." Jadi very very thankful sih ada orang yang bisa dorong gue. Harus didorong guys emang. Kalau ragu, tanya support, minta support, emang it's not easy to step into something new sih. Syas, ceritain soal tas sekolah yang lu punya waktu kecil dong. Wah ini dia, wah guys, dia research-nya sampai dalam banget nih, sampai tahu tas sekolah itu. Gue kaget. Wah gue I don't know what to say loh. Itu tas sekolah itu umur berapa itu, SD itu mah. Kayaknya itu oleh-oleh deh. Kayaknya itu oleh-oleh. Dulu gue tas sekolah itu kan tas ya guys, tapi kayak gue anggap sebagai boneka. Terus itu ada, biasanya tas kan ada pegangannya tuh, gue jadi lupa ininya, ada strapnya. Itu gue iketin tali, terus sekolahnya gue tarik-tarik jadi kayak, jadi hewan peliharaan gitu. Ya gimana anak kecil, guys. Tapi ya udah, itu nggak tahu sekarang kemana tas sekolahnya. Ya, baru gue pengen tanyain dipakai kiat apa enggak. Iya, sayang banget nih. Enggak sih sekarang, enggak.
Kiat lebih ke mainan gue sih. Mainan gue diambil Kiat. Seeing Kiat growth dan kayak lo jadi kakaknya nih, lo punya bayangan gak sih gue pengen Kiat tuh jadi kayak gini gitu? Gue berasa kayak orang tua gitu ya ditanyain gimana pengen anaknya gitu. Gimana ya, dari sekarang gue yang penting gue pengen Kiat jadi ini aja sih, untuk apapun itu misalnya untuk cita-cita gue bebasin. Sekarang sih dia lagi pengen jadi pelukis ya, kayak I wanna be an artist. Gue kira kan artisnya kayak maksudnya you wanna be a singer or something, like no, I wanna be like an artist, drawing Kak. Terus like, Kak, do you like my drawing? Oke, sekarang dia lagi suka gambar-gambar, tapi kayak besides that gue tuh cuma pengen ya, apalagi karena sekarang lagi grow up in pandemi, gue cuma pengen ada gue biar nanti bisa apa ya become a good person aja sih. Pokoknya in general anything she wanna be, up to her, yang penting be a good person and be good to others. Aduh, jadi bijak banget. I mean kayak gue yakin semua sister, I don't know ya, cuman kayak gue percaya hampir semua sister tuh pengen yang terbaik buat adiknya gitu. Tapi given their kayak experience sekarang, terus di umur lo yang masih muda, pertanyaan gue tuh apa sih yang paling lo takutin? Kayak what's your biggest fear? Apa ya? Kayaknya ini banget sih, cuman kayaknya apa yang gue cita-citain nggak tercapai sih. Maksudnya apa yang kayak gue pinginin, my objective itu nggak tercapai gitu. Itu sih. Jadi dalam, jadi dalam kayak. Emang apa yang pengen lo capai, Ces? Apa ya? Kalau dipikir sebenarnya karena gue emang dari awal pinginnya event, gue tuh pengen banget kayak ini ada beda sih antara tercapai secara karir atau tercapai secara kayak family matter, kayak misalnya kayak gue pengen bisa nanti yang fully support nyokap gue financially. Oke, Tapi kalau ceritain both dua-duanya. Oke. Kalau misalnya yang dari karir dulu, kalau yang dari karir kayak gue tuh pengen banget ini sih bisa kerja di luar negeri. Masa dalam arti kayak kan gue event, gue tuh dulu tuh emang pengen banget yang ngurus konser-konser, musik festival gitu-gitu lah. Jadi gue tuh kayak pengen yang kayak bisa ngurus-ngurusin konser-konser di luar gitu. Itu yang gue pingin. Atau nggak setidaknya minimum gue pingin kayak ada experience internasional ya. Apalagi kan sekarang kan gue juga kebetulan anak HI kan, hubungan internasional. Jadi kayak gue pingin adalah sedikit yang misalnya internasional gitu lah. Gue pinginnya sih gitu. Semoga bisa. Terus kalau masalah yang itu sih, gue dari dulu selalu pingin kayak, karena kan my mom was a single parent, terus kan Kiat sama gue jaraknya jauh. Gue tuh pingin kayak nanti kalau Kiat yang kuliah, gue yang bayarin uang kuliahnya. Jadi kayak gue pingin kayak nanti gantian gitu lah. Kayak misalnya nyokap gue yang bayarin gue kuliah gitu-gitu, sekarang nanti gantian ketika Kiat, nyokap gue, she can just rest, terus nanti gue yang biayain untuk Kiat gitu loh. Itu sih yang, jadi gue pingin banget kayak kesuksesan gue itu sebenarnya juga untuk bantu nyokap biar bisa ini adik gue juga sih, seperti adik gue. Gila, keren banget emang. Gila ya. First impression gue ke lo tuh gitu, fierce. Nggak tahu kenapa kayak yang Serius. Ya serius, maksudnya kayak udah kebentuk kayak gitu di umuran kita gitu, yang masih nyari jati diri. Lu tuh udah yang kayak udah kebentuk, esin gila nih orang udah strong dari awal. Turning point kayak lu tadi mention soal gimana lu pengen taking care of your family gitu. Turning point ketika lu sadar, oke, gue harus jadi strong nih, udah gak boleh jadi anak-anak lagi, itu kapan, Syaz? Apakah ada momen kayak nyokap lu tuh kayak di sinetron datang terus kayak, Syaza, kita ingin berbicara, nah. Apa gimana? Imajinasinya. Oke, guys. Di mana ya turning point-nya? Momen kayak gitu kan. Kapan ya? Mungkin lebih ke I've seen sebagai kayak nyokap gue yang single parent gitu. Although sekarang misalnya emang udah nyokap gue udah happily married again. But like of course growing up gue kayak see her struggle a lot. Jadi kayaknya itu gue tuh mulai dari kapan ya sebenarnya? Mungkin gitu mungkin waktu udah mulai SMA sama kuliah kali ya. Maksudnya kayak kuliah kan nyokap gue berhasil ngirim gue ke Paris gitu kan. Terus gue sempet mikir kayak nanti Kiat, gue juga pingin Kiat bisa di luar gitu loh. Tapi untuk ngirim gue, bahasanya kan we all know keluar juga nggak murah kan. Jadi kayak and it's really difficult for her too. Jadi gue mikir kayak pasti nanti kalau Kiat harus gue nih gitu. Gue mikir gitu kan, nggak bisa nyokap gue mulu. Dari itu sih sebenarnya. Dan mungkin gue baru nyadar juga ketika gue pertama kali kerja, ketika gue pertama kali mencoba cari duit sendiri, dan gue emang paham kayak emang apa yang nyokap gue lakuin ini selama ini tuh susah dan hebat banget nyokap gue bisa untuk hidupin gue selama ini dan juga adik gue gitu. Jadi gue baru kayak oke, sekarang gantian gue. Oke, cool. Wow, I mean kayak
You mention your mother a lot. Gue percaya she's been supporting very much gitu. Ada yang pengen lu sampein nggak? Yang selama ini mungkin kayak belum pernah lu sampein gitu ke nyokap lu. Waduh, Siapa tahu denger. Siapa tahu waduh, denger. Ya. waduh, kok jadi sedih guys. Aduh, jadi ini rasanya kayak mau kayak surat kepada ibu tercinta. I mean, digital record nggak bakal kehapus, man. Let's go. Reza. Aduh, gimana dong? Aduh, ini jangan sedih, ini nggak jangan dibawa emosional, nggak, kita biasa aja guys. Meyakinkan diri sendiri dulu. Apa ya, first of all, for mom, I would say thank you untuk segala pengorbanan yang udah dilakukan untuk bisa untuk bisa membiayai gue dan adik gue. Terus kayak semua semua pengorbanan, dan gue tahu my mom secretly cries in the middle of night. Kayak pasti susah banget untuk seorang single parent untuk bisa menghidupi gue. Terus adik gue kena nyusul kan abis itu. beda gue sama adik gue umurnya 13 tahun beda guys. Jadi gitu. Udah mulai komit nih kalau udah ngomongin orang tua. Pokoknya thank you so much for pengorbanannya. Gue berasa kayak sometimes I take you for granted. Kayak gue nggak nyadar betapa susahnya dan banyak banget yang udah dilakuin. Jadi kayak thank you so much. Dan gue juga pengen kayak minta maaf. I'm so sorry kalau misalnya selama ini taking for granted dan belum bisa fully membanggakan. Pokoknya I feel like my mom, she's like the fiercest, the most cool, bravest person out there. So I love her so much. Pokoknya she's the biggest inspiration in my life. Apa yang gue sekarang ini, what I am today, itu karena nyokap gue. So everything that I am, itu all thanks to her sih. So thank you so much. I'm so lucky to have you as a mom. Udah. Ya, kalau itu gue pernah denger, lu kalau tahu Yutus kan tuh. Apa tuh? Enggak. Stand up comedy dia pernah bilang kayak, kalau gue reinkarnasi dan gue bisa milih nyokap, gue bakal milih nyokap yang sama untuk lahirin gue. Itu kayaknya lo banget, Syaz. Oh iya. Buat Kiat dong sekarang. Ada lo cinta nih. Halo Kiat. Kiat, pertama jangan nakal. Kalau kakak tidur, tolong jangan dibangunin Ki. Kakak tidurnya pagi. Kadang gue tidur pagi. Kadang adik gue tuh kayak jadi alarm gue. Gue tuh sering bangun sebelum alarm gue. Dan Kiat kayak, hai kak, ya Kiat. Tapi seru sih. Kiat, if you're listening, suatu hari nanti kalau udah gini, just know that what everything kakak do for you is for your own good gitu loh. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kakak suka ngasih tahu apa, itu everything is for your own good. Pokoknya you're gonna be an amazing person karena kakaknya dan ibunya juga keren. Let's go. Gue bakal chat Kiat sih ntar. Kiat 17 tahun gue bakal nge-tag sih. Duh, mana ya ibunya Kiat? Gue tag aja Kiat, kakak lu nih. Ya dengerin kayak, kok ini gak terharu banget sih? Aduh. Guys. Oke. You living your life dengan kedua orang itu maksudnya kayak cool banget. I don't know, kayak menurut gue lu doing well sih, sumpah. Jakarta Aquarium friend, buat yang nonton iklan Jakarta Aquarium itu nih bintang tamunya lagi kita ngobrol sekarang. Hai guys. Kalau mau have fun di Jakarta Aquarium. Yeah. Lucu banget. Moving on to questions di Instagram, kita punya beberapa questions. Tapi beberapa tadi udah gue masukin di dalam tengah-tengah. Yang pertama, lu punya cowok gak, Cas? Ada nanya gitu. Gak punya guys. Actually gue gak percaya, cuman ya udahlah ya. Waduh. Oke, ini yang kedua. How do you balance your time management? Itu time management, I'm the type of person butuh banget visual. Jadi kayak untuk time management, gue tuh bikin kayak schedule di kalender gitu loh. Maksudnya kayak ada apa, gue taruh di kalender. Jadi gue tahu hari ini tuh ngapain aja. Gue tuh anaknya harus gitu. Jadi kayak even when I go to sleep, gue tuh bayangin besok gue ada ini. So I need to know jam segini gimana. Jadi gitu sih. Terus kayak time management, I think yang penting di follow aja. Maksudnya kalau misalnya kita semakin ngaret
lebih ini aja sih, pokoknya keep aware of your schedule gitu loh. Pokoknya dicatat, ditulis di HP. Jadi gue tahu banget gitu loh, besok gue mau ngapain. Bahkan nih kalau misalnya emang nggak ada agenda apapun, gue tuh sampai mikirin kayak, oke besok gue bangun mau nonton Netflix ini berapa episode Wow. kira-kira. Terus kayak nggak tahu gue tuh kayak jadi kayak kebiasaan gitu loh. Jadi kayak sampai nonton aja kayak, oke besok gue mau nonton film ini. Terus kayaknya kira-kira gue malam-malam mau Netflix deh. Terus gue mau telepon temen dah kira-kira jam segini gitu. Berarti keep your schedule bukan as tight tapi kayak as neat as possible, serapih mungkin nggak sih? Iya, terus mungkin ini masa kalau emang kalian susah, emang coba aja tulis gitu loh, di HP kek atau apa, cuman itu ngebantu banget sih guys sebenarnya. Bentar, berarti lu tipe yang kalau ada alarm sekali bangun, Syas? Iya, Wow. I mean, kayak, jujur gue sampai kayak berkali-kali loh. lu harus enggak, lu harus tahu bunyi alarm gue tuh obnoxious banget, sampai waktu itu gue lagi sleepover sama temen, terus temen gue kebangun gagal alarm gue, padahal dia nggak harus bangun waktu itu, gue emang saat berdiri gue, terus dia sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang kayak, "Gila Syaz, alarm lu tuh nggak enak banget." Saking gak enaknya gue sendiri yang denger pun setiap kali denger tuh kayak merinding sendiri. Lu tau gak sih Emang kalau apaan, alarm Syas? iPhone alarm iPhone itu ada yang kayak gini kayak net 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 Oh, iya, 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 yang iya. itu loh. Ya gue tuh kalau gue bahkan denger alarm itu sekarang, gue pasti kayak auto kebangun gitu. Gue kalau denger Tapi alarm harus lu, gitu. kayaknya gue ngerasa gempa sih. Kayak, aduh suaranya gimana nih, gue sabit tapi gitu sih. tapi itu gak sih kayak gue tuh lu tau gak sih itu alarm gak pernah gue ubah sejak SMA itu selalu sama bunyinya karena badan gue tuh udah hafal dengan alarm itu dan itu tuh it helps. Gue gak ngerti kenapa orang bisa pasang alarm yang lagu-lagu itu pasti lu tidur guys kayak Yap, coba pasang yap. alarm yang seenggak enak mungkin jadi lu kayak ada apaan sih terus lu kebangun deh. Oke, berarti pro tip ala Syaza, bikin alarm lo kayak emergency system gempa bumi. Fix, fix. Working, oke? Gila, gila, gila itu gue ngakak banget sampai temen gue masih kayak Syah gue sama ini paling trauma sama alarm. I mean, who's not kayak gitu. Yang nggak tahu pasti itu kayak anjing gue taruhannya tidur apa mati nih gue kayak tsunami di mana takut Gila, man. jadi was-was kan ini siaga mana nih. Iya. Next question. Waduh, ini agak panjang nih. So, which one is better between Indonesia mentality or European mentality when facing the reality at this moment? Menurut lo beda di mana sih, Wow, Jas, ketika lo hidup di luar sama di Indonesia? first itu bagus banget sih pertanyaannya, itu bagus banget pertanyaannya. Mentality-nya apa tuh? Maksudnya orang-orang sekitar atau guenya tuh gimana? Hmm, I would say dari experience lo aja sih. Kalau mentality orang luar in general mungkin lebih accepting, lebih open minded lah ya. Lebih bebas ekspresi in general. Itu sih sebenarnya. Ya itu. Untuk pilih which one is better menurut lo? Susah sih. Nggak bisa cuy. Mentality beda-beda karena kayak kita Indo tuh mentality lebih banyak ke sopan santun. Dan itu yang gue paling suka banget. Kita tuh kayak bener-bener kayak Ya. sama santunnya tinggi. Ya kan? Ini itu yang gue suka. Di sana itu gue bisa manggil profesor gue dengan nama aja gitu lah. Itu menurut gue jawaban yang bijak banget sih. Maksudnya kayak, I feel like kayak setiap gue bikin konten tuh selalu mesti siap kalau di cancel rame-rame men sebenarnya. Jadi kayak Iya that's a zaman very sekarang wise ya cuy. question. Yep. Zaman sekarang. So, Itu tuh ada Kiat. hi Kiat, how's it? Nggak denger. Mau tidur Kiat, mau tidur. Dalam waktu dekat atau bahkan ini long term gitu, menurut ada nggak sih yang bisa kita expect dari Syaza, whether it's photoshoot session atau kayak something like that deh. Hopefully ketika situasi better bakal ada job photoshoot. So if you wanna see that, you can follow Instagram. Terus kayak konten-konten apa ya? Ini sih gue lagi suka kayak ngedit video. Gue juga punya YouTube. Jadi ya like, I post vlogs on my YouTube as well. Jadi kalau misalnya pengen lihat kayak vlog-vlog tuh gue di Paris tuh ada tuh guys di YouTube-nya Syaza. Cari aja Syaza Calibria pasti nanti ketemu juga. In 5 years bakal ada Syaza Calibria di Paris Fashion Week. Amin. Amin aja. Amin. Tuh buat teman-teman yang pengen jadi model, pengen nanya-nanya tentang Syaza lepas dari modelnya, kayak tadi cerita dia udah banyak banget kan tuh dari Paris, terus jadi model, terus apa lagi tuh dia, pokoknya sampai banyak banget ya, gue sampai nggak hafal. Bisa langsung ke IG-nya @Syaza_Calibria sama YouTube-nya Syaza Calibria, di subscribe sama di follow ya Syaz. Yes, thanks guys. Nanti ini kok di fallback. Okay Syaz, that was actually, I think itu udah sums up our whole episode sih. So I think thank you Syaz for coming to this podcast. Yeah, thank you for having me too. It's fun. Seru banget pertanyaan-pertanyaannya.
discussion-nya. Gue bakal nunggu lo kayak ada di cover majalah mana gitu. Amin. Amin guys. So buat semuanya juga, thank you udah dengerin podcast ini sampai akhir. Ditunggu episode selanjutnya dan see you. Yeay.